pembinaan. Misalnya ini loh pembinaan sepak bola yang baik. Iya. Kita bisa punya satu pembinaan yang baik lah di Serdang Bedagai. Oke, selamat sore buat Ces Pak Bos. Sekarang Pak Bos berada di kantor DPRD. Lagi bersama Ketua Komisi C. Komisi E. Komisi E. C itu bukan. Bersama Pak Dimas. Pak Dimas ini salah seorang tokoh masyarakat dari Sergei. Dan dia berniat katanya untuk membentuk apa tadi? Apa itu? Akademi ya, Ya. Akademi sepak bola, karena dia berharap dari kota Serdang Bedagai itu muncullah pemain-pemain sepak bola ya minimal nasional maupun internasional. Bagaimana yang mau direncanakan sama Pak Dimas? Oke, tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Oke, siap. Kita ngopi Aku dulu. manggil Pak Bahu apa CS ya? CS ya. iya. CS Pak Bahu ya. Iya. Waduh, semestinya tamu dulu tadi yang dituangkan. Segan kali ya kan? Orang kaya nih, woi. Ini kopi girsang. Kopi girsang nih. Iya. Mana mah enggak ada? Ya. Panama udah basi, Pak Bahu. Oke, Aduh, sedap kali, Bang. Oke, kemana Pak Dimas? makasih banyak Pak Bahu. Iya. CS. Jadi pertama kali makasih banyak udah datang ke kantor kita ini, ke rumah rakyat ini. Wih, rumah rakyat ya. Rumah rakyat ini rumah siapa aja boleh datang. Boleh ya? Boleh, 24 jam terbuka ini. Betul. Buka karena security aman di sini. Kalau mau ke Lambu boleh kan nih? Bisa, dulu ada yang pernah tidur sini. Oh ya. Iya, karena dapilnya di rumahnya di ujung di ujung Sumatera Utara, jauh dari kota Medan. Iya. Tinggal di sini. Oh, ini rumah rakyat. Ini rumah rakyat, itu yang Iya. pertama ya. Yang kedua tadi makasih banyak karena CS Pak Bahu. Kita sebenarnya saya yang banyak ini untuk belajar, untuk ngambil ilmu, mengambil pengalaman karena memang tadi betul dikatakan Pak Bahu, saya tertarik, suka nonton bola, suka ikut berkecimpung di dalam pembinaan sepak bola, tetapi mungkin kalau dibilang orang bola mungkin masih jauh lah. Kalau orang bola itu kan udah tinggi pengalamannya. Kalau kita kan masih baru mulai. Ini namanya merendah. Pak Dimas ini rupanya manajer tim Liga 3 di Spora. Aduh. Patriot. Ini namanya beginilah orang-orang yang sukses itu. Dia suka low profile. Itu aja dah. Baik, jadi sedikit flashback. Ya. Dulu kita pernah bergabung di Aktagana, Tegana. Perbongan, Ya. Serdang Bedagai, Ya. Pak Bahu. Lalu kita bikin Sergei United, Oh, Sergei United. Sergei United. Lalu kita gabung di PS Sergei Junior untuk Suratin. Lalu terakhir kita bikin Sergei Football Academy, SFA ini SFA ya. yang sekarang berjalan bersama kawan-kawan. Santo ya. Termasuk sama Coach Santo. Santo. Ya, jadi itu semua jadi apalah, jadi pembelajaran, masih belajar, masih jauh dari pengalaman yang macam-macam, belum berdasarkan semua pengalaman, tetapi memang di tahap awal ini aja memang sudah banyak tantangannya, Pak Bahu. Itulah makanya saya atau mungkin aku lah, biar lebih enak bahasa kita Iya, di iya, iya. vlog ini atau di podcast ini, aku lebih senang jumpa dengan orang-orang kayak Pak Bahu dan kawan-kawan, bisa sumbang pemikiran, sumbang pengalaman, karena kita masih belajar. Nah, sekarang di SFA kita juga baru mulai. Kemarin dipercaya juga sama kawan-kawan Patriot Patriot, ya. FC untuk jadi manajer di Liga 3, tetapi memang faktor persiapan dan lain sebagainya belum bisa bicara banyak. Kita di kancah berikutnya kita hanya masuk di fase grup. Masih grup aja Bang. Tuh. Jadi kalau untuk sekarang ini berarti pengen targetnya di mana nih? Apakah di Liga 3-nya, di prestasinya, atau memang di pembinaan? Nah, itu dia sekarang dulu. Nah, sebenarnya kalau kita cerita hasil, Ya. kalau orientasi kita hasil, pasti kita pengen langsung cemana daerah kita, mau Medan, mau Asahan, mau Serdang Bedagi. Iya. Kalau aku orang Sergi, cemana Sergi ini punya klub bola yang hebat gitu, kalau mimpinya kan. Iya. Nah, tetapi setelah kita jalani dalam tempo yang juga belum lama ini aja, karena sudah banyak berganti teman, berganti partner, berganti mitra, ternyata kalau ceritanya mau ke sana, mau cerita bikin klub yang bisa sampai buat orang tahu nama daerah kita dari klub bola itu memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tetap ada prosesnya. Tetap ada proses, dan ternyata dari pengalaman yang sedikit itulah akhirnya mungkin apalagi
sudah dapat pencerahan juga dari Pak Bahu. Lebih baik memang orientasi kita pada proses dari awal yang disebut sama orang-orang banyak itu pembinaan. Jadi kalau target Pak Dimas ini untuk pembinaan, usia Ya. berapa yang mau dimulai? Macam kayak kami sudah buat pembinaan sepak bola utama Sia. Kami pembinaan itu usia 6 sampai 9 tahun. Bahkan ada orang anaknya usianya 5 tahun bisa masuk gabung. Nah, itu. Kalau Pak Dimas targetnya di usia berapa? Nah sekarang yang udah kita laksanakan di Serdang Bedagai 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini melalui SFA bersama Santo, kita memang main di kategori U15, 15 masih. 15, maksimal U17. Kita sudah ikut kompetisi di Langkat kemarin, Piala Bupati Langkat. Iya, iya. Yang dulu waktu saya masih di Serga United kita juga juara 1 Piala Bupati Langkat 2019 atau 2018. Yang lucunya saat kita ikut di SFA, kita bentuk SFA, ikut lagi Piala Bupati Langkat, kita juga juara 1, tapi masih di U15. Nah, kelompok umur ya. Kelompok umur. Nah, mungkin untuk yang lebih junior lagi, pembinaan dasar, kita belum punya program yang terstruktur dengan baik, belum punya program yang bagus, tapi saya kira nanti sama kawan-kawan, termasuk Bang Santo, Pak Bahu, ada Bang Doni Siregar, nanti kita kalau bisa ada waktunya kita mintalah berbagi pengalaman juga, supaya kita bisa bikin pondasinya di Serdang Bedagai, bahwasanya ini loh pembinaan sepak bola yang baik, Iya. begitu. Karena selama ini udah banyak. SSB, akademi mungkin belum ada, tapi SSB lah biasanya itu sudah ada di Serdang Bedagai banyak, klub bola banyak. Cuman mungkin karena wadahnya, kompetisinya tidak reguler. Iya. Nah, akhirnya ya semacam jalan di tempat atau jalan masing-masing. Itu dalam pandangan pribadi ya. Itu gini, kalau menurut saya bisa saja selain wadahnya tadi, prasarana. Nah, betul. Prasarananya. Ini jujur macam kayak kami nih. Siswa kami ada sekitar 80 orang. Kalau menurut Pak Dimas berapa itu boleh kami gunakan? 80 orang siswanya. Iya, Ya mungkin bisa 20-an atau 30 ya? 30 ya. Iya. Bola kami ada 85. Wah, masa satu orang satu bola? Sama kami satu orang itu satu bola. Serius, kami satu orang itu satu bola kami itu ori. Ya, jadi nggak kerja sama tim lah kalau satu orang satu bola. Kenapa? Ya sekarang di usia kami nih ya, di usia kami, usia ini, anak ini harus banyak dia menyentuh bola. Ya itu dribble bola kan nggak mungkin. Iya. Si A dribble bola, contoh 30 detik ganti. Kalau dia ada 4 orang ganti. Dia istilahnya 1,5 menit. Tapi tidak satu orang satu bola. Nah ini pentingnya, makanya di dalam video ini yang belajar itu kita sama CS. Iya. Nah, tapi ya saling sharing juga, memang, Sharing. sharing. Gitu ya. Tapi satu bola itu satu orang. Biar anak-anak itu bisa lebih memiliki bola dan permainan dirinya sendiri dulu ya. Gitu. Yang penting kami tanamkan sama anak-anak itu, iya ini bola sahabat kamu gitu. Kita bilangnya nggak bilang gini, bola ini sahabat kau, nggak boleh mana anak bahaya. Kita harus bahasanya harus kamu. Nah, ini bola sahabat kamu, ini bola kamu gitu. Ya bermainlah sama teman kamu. Ya main dribble segala macam dia. Tapi nggak disuruh tidur sama bola, coret sama bola nggak? Enggak. Karena kan bersahabat kan. Iya bersahabat. Mereka harus bersahabat dengan Bersahabat di lapangan maksudnya ya. Iya. Satu warna satu bola. Iya. Ya itu makanya dengan minimnya pengalaman kita, tapi dibantu Coach Santo juga yang lisensinya sudah BAFC. Nah mungkin bisa mudah-mudahan ada perbaikan pembenahan terus-terusan, kita bisa punya satu pembinaan yang baik lah di Serdang Bedagai. Nah makanya awalnya tadi mimpinya mau langsung hasil, ternyata kita harus proses. Tetap diproses. Nah, tapi kan sekarang kan lagi viral itu, ada salah satu Iya. petinggi sepak bola kita yang Nggak boleh cerita sebut. hasil Iya, katanya kan. nggak boleh sebut. Padahal yang paling penting prosesnya. Prosesnya. Betul. Yang penting ya proses lah. Kita untuk mencapai suatu titik itu harus ada proses. Ya. Nah, mungkin kalau ini boleh aku yang balik nanya ya Pak Bahu ya. Iya. Mungkin boleh aku yang balik nanya. Oh ini berarti vlognya bapak ini ya. Jadi guys, 1, 2, 3, close the door. Kita tanya-tanya dulu Pak Bahu ya. Nah, jadi coba deskripsikan satu kalimat aja lah, apa tentang
Dapilku, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, tapi khususnya Serdang Bedagai. Ya. Dari sisi sepak bola yang bisa Pak Bahu katakan secara spontan, satu kalimat atau satu kata terserah. Ya, di sepak bola itu adalah masa depan. Orang sekarang gini, orang tua nih, maafnya, orang tua anaknya difokuskan untuk belajar, ya kan? Belajar. Oke, belajar betul. Tapi kan di balik belajar tadi di sepak bola kan ada masa depan. Ada nggak masa depan di sepak bola? Ada. Ada nggak masa depan di sepak bola? Nah, bagian masa depan dari sepak bola itu apakah sudah bisa kita jadikan semacam proyeksi ke depan bagi anak-anak usia dini? Sekarang kan di usia dini ini kan mereka tuh prosesnya untuk ke depan. Bukannya di saat ini masa depannya ada ya. Setelah mereka berhasil dengan fundament yang kuat di sepak bola ini kan mereka punya masa depan. Karena pengalaman kami misalnya di Serdang Bedagai, Pak Bahu, yang pertama kalau kita membuat pembinaan sepak bola, masih persepsinya harus semurah-murahnya biayanya. Iya. Ya, kalau dibuat yang biaya agak mahal sedikit, kadang-kadang orang tua atau si calon atlet ini, calon pemain ini, dia belum tentu melihat kurikulum apa, program apa yang akan ditawarkan, siapa yang melatih, itu kadang-kadang belakangan dilihatnya. Kalau menurut saya itu Pak Dimas, kalau menurut aku bukan si pemainnya yang melihat, orang tua yang memasukkan. Ya? Sekarang kan orang tua melihat ini, oh ini berarti benar ini programnya, ya masuk ke sini. Pak Dimas nggak percaya nih, tempat kami SSB itu ada orang pengen pindah. Dia di SSBA, tapi dia pindah ke tempat kami. Kenapa ya? Dia tidak melihat, ya orang tuanya melihat. Orang tuanya melihat. Bukan sih? Ya kok anak kecil usia 6-9 tahun mana ngerti dengan program. Yang mengerti dengan program itu siapa? Ya orang tuanya melihat. Anak taunya main aja ya? Dia taunya main. Ya. Anak 10 orang kita kasih main latihan sepak bola 2, mereka main. Tapi anak 10 orang dengan 10 bola, main nggak? Main juga. Tapi kan orang tuanya melihat, ya nggak sia-sia kebayar orang sekolahnya mahal. Kami mau sekolah kami di situ 150. Lebih mahal. Kayaknya kami paling mahal. 150.000. Luar biasa. Jadi makanya kalau balik ke tema kita, tantangan membangun atau membina sepak bola di daerah, ya. Karena saya alami langsung, aku alami langsung Pak Bahu, walaupun belum maksimal, tetapi memang tantangannya kompleks sebetulnya, kompleks. Banyak kali yang perlu dibenahi, banyak kali juga ternyata yang perlu dipikirkan. Contoh saja misalnya tadi kalau Pak Bahu bilang soal prasarana, ya. Nah, sudah jelas jangankan kita di daerah di luar ibu kota provinsi ya, di Sergei atau di luar Medan. Medan sendiri aja mungkin lapangan yang standar internasional di mana? Belum ada. Medan aja belum ada standar lapangan internasional. Jadi itu jadi tantangan bagi kami. Tapi kalau mungkin ada satu daerah yang bisa membuat itu duluan, itu mungkin pasti Medan ini juga jadi terpacu mungkin ya. Di Medan lapangan bagus kan banyak ya Pak Bo ya? Lapangan bagus? Banyak. Katanya. Tapi adalah memang yang beberapa, khususnya kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, iya. Iya. Kalau nggak hujan apa cantik dia? Permasalahannya begini. Nah. Ini lapangan di Medan itu seperti dikomersilkan, ya kan? Lapangan dikomersilkan. Tapi kan memang butuh perawatan ya? Iya, lapangan dikomersilkan. Contoh ini saya nih, sewa lapangan. Contoh kita katakan sewa lapangan beginilah 100 atau 200. Saya sudah bayar ini. Pada saat hujan saya main atau tidak? Oh iya. Main. Karena sudah saya bayar. Beda dengan lapangan yang punya jasdam, PSAD. Hujan stop. Itu baru betul. Lapangan mereka lumayan lah. Hujan stop. Tujuannya supaya Iya. Perawatan lapangan kan nggak rusak. Iya. Ini nggak kita main untuk lapangan anak-anak. Hujan dipakai orang dewasa. Besok anak-anak mau main hancur lapangan. Pak Dimas nggak percaya nih ya. Kami pernah hujan. Ini main ini anak-anak usia 6-9 tahun. Kalau di Medan itu namanya pecahan botol. Ya kan anak kecil kan Iya, betul. Ya kan. Ya. Yang main itu anak-anak usia 6-9 tahun itu. Tapi kalau karena hujan, kami stop. Kenapa kami stop? Kami mau merawat lapangan ini. Kenapa kami? Karena besok lapangan ini nggak mau pakai lagi. Kami stop.
Kami stop. Kenapa? Kami mau merawat lapangan ini. Walaupun lapangan ini bukan lapangan kami hanya menyewa, tapi kami mau merawat. Kecuali misalnya memang lapangan itu saat hujan pun nggak ada perubahan ya, kayak lapangan-lapangan udah kelas internasional ya. Mungkin bisa aja dipakai main ya. Enggak, Itu juga ya? lapangan itu walaupun dia hujan dipakai sama anak-anak nggak berpengaruh. Ya masalahnya lapangan ini hujan dipakai orang dewasa. Tekanan kaki anak-anak dengan dewasa kan berbeda. Oh iya iya. Situ dia. Kami sedangkan anak-anak yang tidak berpengaruh aja kami stop. Jadi kita melatih anak-anak itu di situ bukan hanya untuk olahraga sepak bola kebugarannya. Ya kita juga harus tanamkan juga ada seperti pembelajaran di dalam. Ada edukasinya ya. Jangan karena untuk situ, untuk makanan juga kita pengaruhi kok. Untuk istirahat anak. Itu dia. Jadi kalau aku boleh nanya Pak Bahu, jadi yang pertama harus diperbaiki atau kita memulai sesuatu pembinaan sepak bola itu, yang pertama kita bangun itu adalah sarana prasarananya dulu, lapangannya bagus dulu, atau manusianya dulu, sumber daya manusianya dulu. Apakah yang mau melatih siapa yang mau mengurus akademinya ini? Hati yang pertama. Oh, berarti dari manusia ya. Hatinya benar nggak? Ya jujur ya. Pak Dimas perasa Pak Dimas nggak percaya pelatih kami itu Doni Siregar B dengan uang sekolah 150.000. Kalau Pak Dimas tebak berapalah honor pelatih itu? Coba. Kalau udah lisensi internasional mungkin di atas 10 lah mungkin ya, atau 15-20. 15 ya? Iya. Coba sekali lagi ya, berapa? Paling bawah kita rendahkan aja bang. Mungkin kalau untuk melatih akademi ya, kalau Dengan biaya 150.000 iya, paling melatih mahal. akademi dengan ISME daerah mungkin nggak bisa kita ukur sebetulnya. Oh. Ya maksudnya honornya dulu. Yang pasti nggak boleh di bawah UMR atau di bawah UMP, nggak boleh. Iya, berapa? Kalau UMR itu aja sekarang 28 ya? 28. Nah, kalau UMP mungkin kalau dia harus 3 juta ke atas lah, apalagi dia udah kelas internasional. Iya, berapa? Menurut tebak berapa? 7 lah mungkin. 7 apa? 7.000, 7 juta ya? 7 juta lah paling minim itu Iya. udah. Coba sekali lagi ke bawah, tebak aja ke bawah berapa? 5 juta mungkin. 5 juta ya? Cocok ya? Nanti orangnya marah di Iya maksudnya 5 juta ya? gajinya, gitu. Iya. Nah. Gaji kami itu situ 500.000. Nanti marah orang yang masuk vlog. Iya, gaji kami di situ 500.000. Kami di situ bukan mau cari uang. Kami betul-betul mau membina orang, bina anak-anak tadi. Sarana prasarana yang terbaik. Ya, ori semua, equipmentnya ori semua. Wah, berarti SFA nanti perlu belajar juga nih. Kami Boleh 500.000. kalau boleh nanti kita belajar nanti. 500.000, boleh tanya sama berapa gaji kami 500.000? Doni Siregar itu, dia nyusun program. Dia paling tinggi pelatih. Dia bayar uang sekolah juga kok. Jadi memang kita yang nggak mau cari uang di situ, kita bekerja di situ, cari uangnya di luar. Ya. Berarti hati Dulu. niat kita Iya. membangun itu dulu ya. Kami membentuk itu yang nggak seminggu langsung terbentuk atau 2 minggu. Ya lama kita bentuk ya rapat, fix, main. Hati dulu. Sudah ada hatinya, ya baru main. Tapi kalau memang katanya dia mata pencarian di situ, ya udah nggak hati lagi lah, udah gitu. Tapi kan nggak salah ya Pak Boy. Nggak salah juga. Nggak salah ya. Namanya profesi. Iya. Tapi yang kami pelatih di situ ya enggak. Kami berlisensi semua. Nah kebetulan Pak Bahu, Hmm. SFA ini, Sergei Football Academy ini, sampai hari ini juga memang kami masih gratis. Gratis ya. Tetapi memang karena kebutuhan tim atau kebutuhan akademi itu terus meningkat, baik peralatan, baik kesejahteraan, apakah pelatih ataukah ofisial, apakah pengurus klub. Nah, nampaknya mungkin kalaupun memang mau tetap digratiskan, mungkin bisa cari jalan yang lain. Apakah ada sponsorship? Mungkin bisa ya? Bisa ya. Bisa. Jadi anak-anak tetap nyaman berlatih tanpa Iya. memikirkan harus keluar duit Harus berapa bayar. ya. Cuma kalaupun ternyata equipment kita bagus, kita punya program yang bagus, nampaknya masyarakat atau orang tua si anak-anak ini pun Bayar nggak? nggak nyokal ya, mau Nggak ada bayar. berapapun ya. Karena tengoknya imbang ini Iya, yang dibayar iya. sama yang didapat. Yang sedangkan
orang tua siswa kami juga kami nggak percaya kok kami bergaji seperti itu. Iya ya. Ya sama macam kayak Pak Dimas tadi. Berapa gaji Doni? 5 juta katanya. Tawa. Enggak. Ya, sama Doni Siregar ini ya. Iya. Ya itu. Tapi sepakat dari awal ini ya komitmen ini ya, membina tim Kami. dengan cara seperti itu ya. Kami tuh kayaknya entah berapa bulan, ada 3 bulan terakhir tuh kami bahas itu dulu, barulah kami Januari. Jadi kami sudah setahun. Luar biasa. Kami nongkrong ini, nongkrong gitu, minum kopi biasa. Tapi tiba kita tanya, berapa lah, Cap? Dia kan kapten kami panggil kan. Nggak sempat aku, nggak ada lagi waktu untuk rapat apa kumpul-kumpul ngopi. Dia belajar buat program itu. Program kami itu sudah ada. Udah kayak kurikulum standar Iya. ya. Dan satu lagi, Pak Diman bertahu, Doni itu beli program. Nah, coba lah. Dia dengan gaji 500.000, dia beli program lagi. Serius, dia beli program ya. Dia beli program. Berarti nggak salah lah Pak Bahu. Waktu Bang Doni main di PSMS, aku fansnya juga nggak salah. Ini cerita ngumbang nih. Ini cerita ngumbang nih. Iya, iya, memang iya. poster Bang Doni pun ada di rumah itu. Ada ya? Ada, cuman bajunya belum dapat memang. Ada bajunya sama apa dah? Iya, tapi nggak ada yang ukuran besar memang kan? Iya. Iya. Itulah kami seperti itu. Bahkan kami sekarang ini buat liga. Ya. Utama itu buat liga. Liganya setahun. Ada 18 tim. Antar Ya akademi sama SSB di Kota Medan ini dengan usia 7-9 tahun, 7-8-9. Tidak. 7-8-9. Kami buat liga ini satu tanpa uang pendaftaran. gratis. Gratis. Berarti kalau kami ikut dari Sergei boleh juga? Boleh. Sekarang kesiapan tim datang nggak? Iya. Ini gratis. Kenapa kami berani? Kami bekerja cari sponsor. Apa tujuan besarnya atau tujuan akhir ini liga antar akademi harus diputar oleh kawan-kawan utama Asia? Iya, anak-anak banyak ini bermain. Kita kan untuk mencari lawan untuk bertanding uji coba kan bisa saja nggak dapat itu. Padahal anak-anak harus butuh. Kami buatnya sekali 3 minggu. Dan anak orang lain juga butuh. Jadi kita tahu udah sampai mana yang kita ajarkan ya. Anak-anak pun tahu udah sampai mana diri dia berlatih. Iya. Nanti juaranya pasti penyelenggara lah berarti Pak Bau. Kita masih ya? Iyalah. Kita di sini bukan mau cari juara, tapi anak-anak bermain. Siap. Ya, sekarang begini. Kita buat liga ini dengan batas usia tanpa meminta akte kelahiran. Boleh nggak orang mencuri usia tanpa dikasih akte kelahiran? Boleh nggak? Coba boleh nggak? Kita nih mengikuti kompetisi, Ya. tidak diminta akte kelahiran. Bisa nggak peserta curi usia? Kalau nggak minta akte, kelahiran? bisa lah. Bisa kan? Bisa. Ya, Bisa kami- kali lah. bisa Pakai kan? akte aja bisa kok. Iya, ya kami yang enggak, ya kami memang murni usia seperti itu. Ya kamu mau curi usia, itu terserah kamu. Berarti kan pelatihnya mengajari menipu sama anaknya. Oh. Gitu. Makanya aku bersyukur kali nih Pak Bahu mau datang ke sini diskusi karena selain aku juga sama kawan-kawan di Dapil di Serdang Bedage itu memang membina sepak bola. Nah, Kita di Komisi E ini juga konsentrasinya di olahraga. Jadi butuh banyak sharing, butuh banyak saran, banyak nasihat supaya semua tetap pada jalurnya gitu. Nah, yang kami kerjakan hari ini di Serdang Bedage memang masih jauh lah mungkin Pak Bahu. Karena pemain terakhir mungkin yang main di liga profesional sekarang tinggal itu pun lagi libur ini kompetisinya. Dimas Mantri ya. Bang Dimas Mantri. Dimas ya. Ya, makanya mungkin regenerasinya mungkin 3 tahun. Kalau hari ini mungkin ada pembinaan, kita harapkan dari Serdang Bedagai 3 atau 5 tahun lagi bisa ada lagi Dimas Mantri berikutnya. Ya. Sekarang begini Cuma di Garuda Select ada satu. Ada siapa? Aduh, namanya aku lupa, nanti coba aku cek di HP. Itu ada satu kita yang lolos di Garuda Dari Select. Sergi. Dari Sergi. Sekarang lagi ikut di sana. Gelombang berapa kemarin? Seleksinya 1 atau 2? Gelombang kedua, cuman bentar ya. Ini kan nggak apa-apa di kita juga di sini kan. Iya. Nah, Break ya. Ada break. juga break-breaknya. Ada. Oke. Ada kita di Garuda Select Low. Nah, itu tapi kan masih proyeksi ke depan, masih Iya. panjang. Makanya kita harapkan
pembinaan ini yang penting sekarang. Makanya dari usia berapa tadi dia mau dibina? Iya. Apakah memang sanggup di usia 6-9 tahun? Dia pas SFA, siswa PPLP Sumut ikut seleksi timnas, asal SMA Sergei Football Academy dan Aldas Prima Inalum. Oh, ada PPLP. Iya, aduh namanya masuk hanya deh. Jadi artinya sebenarnya pembinaan dibantu sama kerjasama dengan daerah yang lain, dari Inalum misalnya di Asahan kan, yang sudah memang pengalaman juga, yang mudah-mudahan kita tetap menemukan bibit-bibit. Nah sekarang pertanyaannya juga adalah, bukan pertanyaan sebenarnya, keharusan kita ke depan adalah koordinasi sama programnya harus disinergikan, baik antara akademi, antar SSB, Ya. PSSI juga pasti masuk di dalamnya harus. Di sisi kabupaten. Askap lah kalau kita Askap bicara lah, di ya. daerah kan, askap. Nah ini juga harus sinergi sebenarnya. Nah mungkin kadang-kadang kan ya kita namanya para praktisi kan punya keegoan masing-masing. Ya. Nah kadang-kadang itu yang susah untuk disatukan pemikirannya. Akibatnya output besar atau tujuan besar yang mau dihasilkan itu sulit dicapai. Padahal sebenarnya kalau itu bisa sinergi yang baik, mungkin bisa ada 1-2 pemain kita yang bisa go nasional lagi. Ya, tapi takutnya kalau diputar kompetisi, apakah memang penyelenggara siap mengeluarkan dana? Apakah memang ada dananya dari komisi untuk ke situ? Nah itu soal balik lagi ke situ memang. Karena kalau di daerah itu sangat tergantung memang dengan asosiasi kalau mau muter turnamen. Asosiasinya Ya karena sponsor bisa diharap, bisa dicari, cuman namanya bukan di kota besar, perusahaan-perusahaan juga mungkin pertimbangannya lebih banyak untuk mau berpartisipasi secara finansial di dalam sepak bola pasti. Nah, kecuali memang daerah kita kulturnya sepak bola ya. Bahkan di kabupaten sebelah kita saja misalnya yang sekarang ikut Liga 3 nasional, Ya. kabupaten sebelah kita itu juga nyari sponsor juga nggak mudah. Tapi karena memang di situ lebih ramai, lebih banyak perusahaan, mungkin sponsor bisa dicari, dibantu juga sama pemerintah. Nah, sekarang tantangan kita misalnya di Serang Bedagai, kalau Pak Bahu tadi tanyakan sama aku, yaitu bagaimana ini semua pihak stakeholder bisa sinergi antara askap, para pelaku, baik pelatih, baik SSB, baik akademi, apapun namanya, termasuk bagaimana program pembinaan. Nah, cita-citaku memang Pak Bahu, Ya. karena tadi ceritanya hasil aja, orientasinya, kayak mana di Sergei ini kalau ada satu lapangan bola yang tarafnya internasional ya. Cuman kalau bisa memang, karena pemerintah banyak PR-nya, pemerintah harus memikirkan bidang-bidang yang lain, siapa investor yang berani ya bikin lapangan bola yang bagus gitu. Itu apa bisa jadi apa menurut pandangan Pak Bahu? Bisa jadi salah satu pemicu nggak? Kalau mau membina sepak bola kita mulai dengan bikin lapangan yang bagus dulu. Ya sekarang begini, kalau Pak Dimas mau bangun lapangan sepak bola ini kan keluar dana nih, Pasti. pasti keluar dana nih. Yang yakin dengan pengolahan lapangan yang benar ini tadi, ya dana kembali lagi. Dana pasti kembali, tapi dengan waktu yang lama juga lah, nggak secepat itu. Ya. Satu, lapangan bisa disewa, udah. Sisi luar gedung bisa disewakan juga untuk Ya. buka-buka dan segala macam. Ya. Itu dia. Jadi kan sekarang jadi ada seperti dikomersilkan, ya bisa laku lah kalau bertaraf internasional. Kita di sini aja kadang kita mau cari untuk lapangan yang agak bagus, kita berlomba-lomba kok. Kadang kita untuk pakai satu lapangan. Sekarang ada apa nih hari Senin? Untuk main Senin depan, kami main ya hari Senin ya. Karena lapangan pasti 2.000 orang. Orang butuh olahraga. Karena di Boyolali itu kan, Boyolali. Ya. Boyolali adalah lapangan kelas internasional, tapi yang memiliki lapangan itu adalah perusahaan kontraktor yang memang suka yang dia memang tukang membangun lapangan. Ada itu PT-nya terkenal itu. Nah, ternyata di Boyolali itu walaupun klub bolanya belum masuk Liga 1 misalnya kan, Ya. tapi karena dia punya lapangan bagus, akhirnya malah klub bola dari luar yang datang latihan di situ. Di situ. Nah, jadi ternyata lapangannya jadi bisnis sudah. Ya, memang udah pasti. Nah, Udah pasti. makanya banyak sisi sebenarnya sepak bola ini mungkin kalau yang mau dibangun, apalagi kalau kita dari daerah.
kami mungkin di Serdang Berage kalau saran kawan-kawan misalnya bagusan fokus di pembinaan dulu, mungkin itulah yang dulu kita fokuskan. Ya makanya kalau kita di pembinaan satu juga yang fasilitas, satu fasilitasnya lapangan. Tapi jangan dulu bermimpi kita memiliki lapangan bertaraf internasional. Ya lapangannya aja dulu. Kalau lapangan bertaraf internasional sudah pasti tribun. Ya. Tapi kalau untuk hanya lapangan saja, ya lapangannya bagus, palingan tribun untuk ganti pakaian ataupun untuk toilet segala macam. Tapi pembinaan tanpa wadah kompetisi atau turnamen juga nonsen ya, Pak Bro? Setelah Pak Dimas buat akademi, ya Pak Dimas ciptakan kompetisi tadi. Ya kami baru pertama kali, baru setahun langsung kami buat kok. Terus apa kompetisi? Ya kami lah contohnya. Ya mak katanya banyak loh. Tapi kalau di Medan kan memang kompetisi pun banyak ya? Enggak juga ya? Bukan kompetisi yang banyak. Apa namanya itu yang satu hari itu? Oh. Festival. Iya. Anak main iya. jam 8 pagi, menang main jam 10 pagi, Iya. menang main jam 12 siang, menang main jam 4 sore, menang jam 5 udah tinggal ampasnya semua. Apa yang mau dicari? Iya. Juara, betul juara foto-foto. Finalnya pun nggak greget tuh ya? Enggak, setelah juara besok anak sakit. Kenapa? Kelelahan. Batas bekerjanya itu ada, otak tuh bekerjanya batasnya ada. Bukan kita salahkan yang membuat event, tidak, tapi ya harus benar lah. Jangan dipaksa satu hari ya lah. Masih anak main bola dari pagi sampai sore, apa nggak dipikirkan dia kesehatan itu besok? Jadi utama Sia kita tadi itu setiap minggu jalannya? Sekali 3 minggu. Oh, sekali 3 minggu ya? Atau 3 minggu sekali ya? Ya lah, Sama. sekali 3 minggu sama 3 minggu sekali Iya, sama. sama. Ya. Ya mainnya contohnya, kami main baru semalam tanggal 9. 2 minggu ini, ya mereka tuh mungkin ya latihan lah. Minggu ketiga nanti tanding lagi. Latihan, tanding lagi. Ya anak kalau latihan terus kapan tandingnya sakit kepala. Hingga tantangannya, coba dia latihan. Ayo latihan bagus, serius kayak kita mau tak nilai. Pasti dia lebih serius. Itu udah pasti. Cuman yang masih sering jadi pertanyaan Hmm. di dalam pikiran aku secara pribadi lah ya. Kalau ada satu pertanyaan gini, itu payah dijawab rasa. Mungkin bisa aku tanya sama Pak Bahu atau sama penonton lah ya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Satu pihak ya, coba ditentukan spontan. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan pembinaan sepak bola usia dini di satu daerah? Itu perlu dijawab. Satu pihak coba. Jangan Ya yang menangani sepak bola tadi, nggak mungkin PBSI. PSSI. Ya udah jelas lah. Ya mereka lah yang bertanggung jawab. Bukan para stakeholder. Kalau PSSI-nya punya program keren, tapi nggak ada SSB, nggak ada akademi yang ikut turnamen juga kan nggak jalan. Ya nggak mungkin orang terdaftar semua kok. Iya ya. Ya ada turnamen dia dibuat contohnya dari PSSI-nya. Nggak katakanlah PSSI daerah ataupun PSSI pusat di Sumut. Ya kalau mereka nggak ikut kompetisi mereka rugi, mereka latihan tiap hari ikut kompetisi. Sekarang kompetisi ini apa dibuat sebagai acuan mereka, tolak ukur mereka yang selama ini latihan. Ya kita latihan, kalau ukur kita apa? Nggak ada. Ya latihan sembarangan aja. Kita latihan ini ada turnamen, ada pun kompetisi. Ya tolak ukur kita ya itu berhasil nggak yang kita lakukan kemarin. Kalau di Sunampa berhasil, berarti bagus, tinggal tingkatkan. Kalau tidak bagus, berarti tinggal latihan kembali. Kalau kita cuma latihan pulang, latihan mandi, pulang, latihan mandi, pulang, latihan mandi, pulang, latihan mandi, ya gitu terus rata dia. Berarti kita harus angkat 2 jempol sama Utama Sia. Jadi jempol lah. Sebagai akademi bikin kompetisi juga. Setahun. Itu luar biasa berarti peran terhadap pembinaan sepak bola di Kota Medan khususnya atau di Sumatera Utara. Jangankan di Sumatera Utara, map katanya kurasa Indonesia belum ada sih seperti itu. Iya. Ini belum ada kayaknya ya. Iya. Belum pernah saya baca atau saya lihat lah. Iya. Nggak tahu entah saya malas baca. Itu dari mana inspirasinya tuh, Pak Bahu? Sama Bang Doni Siregar kita bikin seperti itu. 3 minggu sekali ya. Konsepnya ya. Konsepnya pakai poin atau pakai kalah menang gugur? Poin Ya liga ya. Iya, liga dia. Nah, itu liga. kayak mana konsepnya dulu? Ya sekarang kan begini, si anak ini kan perlu berkompetisi deh, perlu berlatih, perlu lawan tanding. Kita kalau contohnya tanpa ada
kami buat kompetisi ini, kita latihan ini. Tanggal sekian bisa kita main. Oh nggak bisa kami begini-gini. Oh iya. Lewat seminggu. Minggu berikutnya lagi. Bang bisa main kita gini-gini. Oh nggak bisa kami gini-gini. Udah 2 minggu lewat. Oh. Berarti kan emang nggak ada terakhir. Jadi kalau ukur hasil latihan kita tadi, satu lagi kan untuk melatih mental mereka. Jadi itu ada dasarnya ya, dibuat 3 minggu sekali itu ya. Iya. Tapi nggak berpikir, ini kalau 3 minggu sekali, kepanjangan ini turnamennya nih, liganya Apanya nih. kepanjangan? Waktunya capek kali nih, sampai setahun baru habis, enggak? Ya makin senang lah anak-anak itu main terus. Makin senang lah. Karena memang dia ada seperti macam gimana ya? Dia latihan, ada yang untuk dilakukan untuk berikutnya. Nah, tapi kan kalau apa ini Pak Bahu, kalau akademi atau SSB yang Ya. ikut, dia kan nggak mungkin kita sistem daftar list pemainnya itu seketat kita buat untuk kompetisi orang dewasa kan. Satu tantangannya mungkin di tengah jalan nanti udah 6 bulan ikut, depan Ya. di bulan ke-7 dia nggak ikut lagi. Ikut lagi. Nah itu apa sanksinya? Yang kedua, bulan ini sama bulan depan bisa aja pemainnya juga berubah materinya. Ada yang udah dilarang mamanya, ada yang udah nggak ikut main bola lagi. Itu dibolehkan, nggak ada masalah. Yang jelas kan begini, kalau dia di 6 bulan, contoh ikutnya 6 bulan, 6 bulan berikutnya dia nggak ikut gitu kan? Iya. Mungkin karena kalah-kalah terus. Karena kalah terus atau karena Iya. bubar lah SSB-nya misalnya. Iya. Selek antar pengurus. Yang untuk turnamen berikutnya lagi, kita blacklist mereka nggak boleh. Oh, tahun berikutnya dia blacklist dulu ya. Boleh lagi dia ikut. Kalau pemainnya tadi ganti-ganti, nggak apa-apa? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Yang didaftarkan pertama 10 pemain itu, ya itu tadi pemainnya. Oh, jadi dari hal-hal kecil itu pun udah dilatih berkomitmen tim ini ya terhadap Enggak, liga ya, gitu. kita mengajak berani kita berbuat jujur. Oh. Ya, jujur lah. Iya. Untuk komitmen semua orang berani komitmen, jujur berani nggak orang jujur? Belum tentu berani. Ya jujur kami, pemain bola kami ya 7, 8,5 tahun, belum sampai 9. Iya. Sampai 9. Tapi nanti kan ini karena setahun nih, sampai bulan 10 kan pasti sudah ada yang usianya bertambah ini. Itu mungkin lihat nanti apakah memang anaknya dibatasin atau memang dihabiskan turnamen seperti dihabiskan turnamen itu. Jadi kalau ada jalan, ada rezeki, ada kemauan, bolehlah ya Pak Bahu ya. Kami replikasi sistem itu coba-coba kami buat di kampung kami di Serdang Bedagi misalnya ya. Ya kami berharapnya ya banyak muncul seperti Utama Asia. Ya jujur ini maaf nih. Kami buka Utama Asia, ada kok buka lagi di arah Maryland sana langsung buka. Buka akademi akademi usia dini buka mereka. Padahal dulu kan nggak ada tuh SSB 6 tahun, 5 tahun nggak ada. Nggak ada, 6-5 tahun tuh nggak ada. Setelah itu buka lagi di sebelah kami. Buka lagi mereka. Tapi kok kata orang-orang dulu nggak boleh katanya kita main bola terlalu cepat ya. Nanti jadi pendek orangnya, betul? Hah? Enggak lah. Enggak. Kan Oh. di dalam kami Karena betisnya katanya cepat pecah. Enggak. Nanti kau kalau main bola di umur 6 tahun atau di umur 7 tahun udah pecah betis kau, nanti kau nggak bisa tinggi lagi kau, katanya. Betul? Kami di sini kan membuat akademi ini tidak ada tekanan. Ya anak datang latihan. Ya kalau si anak pun tidak datang latihan tidak ada kami paksakan. Paling kan tinggal komunikasi. Bu anaknya sudah 2 kali pertemuan tidak datang ya. Ada pemberitahuan. Sekarang kami seperti ini bermain bola. Apa melatih bola anak-anak ini? Kita berbicara saja sudah sekarang berubah kok. Ya macam kayak wajah begini ya kan kenapa bicara pakai kamu, saya. Enggak ada kok. Muka kayak gini ya? Iya. Wah, tampang-tampang kayak gini. Percaya Glenn Awang kamu ngomongnya. nggak boleh seperti itu bawa bolanya gitu ya? Ya, percaya Glenn Awang ini ngomongnya kamu sama saya. Ya kita di lapangan itu ya kamu. Awak aja takut sih waktu Pak Bahu mau datang ke kantor kan. Wah, Pak Bahu biasa bawa apa nih supporter PSMS ini kan? Ya kamu saya. Kamu tidak boleh seperti itu. Oh dalam hati kita, bandel ini ya kan. Tapi kita sama anak itu memang nggak boleh. Anak tidak boleh dikasih tekanan. Dia tekanan mental, tekanan otot enggak. Kita belum pernah latihan itu untuk latihan lompat begini enggak. Paling kan lompatnya lompat untuk lompat hardel aja. Jadi penanggung jawab program latihan Bang Doni. Doni. Ya.
Jadi semua apa yang dilatih, nutrisi sudah diatur juga atau sudah ada disaran-sarankan ibu atau orang tua bapak ya, ibu pokoknya anaknya? nutrisi kita katakan aja edukasi. Doni itu sering memberikan edukasi di grup, kan ada grup WA. Oh. Diberi, anak tuh begini, tidak boleh kasih begini begitu. Sarannya, kalau di rumah kan kita nggak tahu anak dikasih mie instan, ya kan? Dikasih gorengan, kita nggak tahu. Paling dia katakan anak tidak boleh kasih gorengan. Pak Dimas, yakin nggak anak-anak pulang main bola beli bakso bakar setelah pulang dari latihan main bola? Bakso bakar pinggir jalan itu. Iya, bakso Yang bakar, lagi saus itu. bakso kojek. Iya, ada kan? Iya. Ya Biasanya gitu. kita di sana sarankan itu bukan kebutuhan kamu. Nah, Tapi kalau kita larang juga nggak. ya kita salah. Iya. Apa? Memotong rezeki orang. Memotong rezeki orang ya. Iya, iya. Jangan kita yang bilang, kau jangan makan bakso gojek kau gini. Bang, jangan jualan bakso di sini, Bang. Itu nggak boleh, itu nggak boleh, Iya, iya, itu nggak boleh. Yang penting kita sarankan sama si anak, kamu capek, nanti setelah kamu pulang, kamu minum susu, istirahat, banyak makan sayur enak, makan ini ya, itu aja. Nggak kita bilang, kau jangan beli bakso gojek, itu kita salah. Kalau mereka pun nanti di rumahnya apa yang dimakannya kan, kita kan nggak tahu. Iya. Karena pengawasan kita di lapangan itu cuma 1,5 jam ke 2 jam. Makanya betul kan? Kita yang banyak ngambil ilmu dari sini, kita mau nyuri nih. Kita mau nyuri ilmu, mau belajar. Iya. Jadi ya karena kebetulan juga Pak Bahu mau hari ini sharing-sharing ya, makasih banyak kita. Cuman kalaupun nanti Coach Doni Siregar nggak mungkin waktunya bisa sempat kemari, aku boleh lah ya sekali-sekali nengok ke Boleh. apa ya, ke Utama Sia ya sama Sia. sama kawan-kawan Sergi Football Academy boleh ya. Boleh. Iya, Santo kawan kita juga kok. Santo Julio kawan. kawan kita juga kok. Oke, mantap. Tapi kan mau kemarin kan bawa Doni. Gak usah lah, Nggak usah ya? repot nanti ya. Repot ya, iya. Karena dia pun Tapi kalau mau datang nggak apa-apa, Bang Doni. kalau dia dibawa kemari agak susah dia. Iya. Dia susun terus, dia belajar. Satu lagi banyak kali fansnya nanti di sini kan, minta Ya, tangan. oh iya. Doni artis tuh. Iya. Mantan pemain timnas. Iya betul. Walaupun aja seksi. Kalau Pak Bahu kan mantan pemain timnas juga kan? Enggak, aku mantan pemain PSMS. Oh. Aku mantan PSMS. Tahun berapa Pak Bahu? Ya, sekarang aku mantan pemain PSMS. Oh. SMS. PSMS Medan. SMS Medan ya? Iya. Percaya kan? Saya. Kalau Siapa nggak- yang nggak kenal Pak Bahu? Kalau nggak percaya, tengok bukunya. Buku sejarah PSMS tengok. Oh iya. Iya. Apa posisi dulu? Pokoknya tengok aja. Oh iya. Permasalahannya ada nggak bukunya? Ya, permasalahannya ada nggak bukunya? Ada. Ada. Buku PSMS. Kita cetak kan nanti. Buku sejarah PSMS ada. Kita tanya pengurus Ya, lah. ya udah jelas Oh, aku. Saya mana berani jawab Pak Bahu. Yang jelas kemarin di Batubara ada pertandingan Batubara bisa melawan mantan pemain PSMS. Ya aku main kok. Mereka tahu berarti Pak Boy ini mantan pemain PSMS. Cocok. Hah? Ya kan? Jadi berapa orang itu di apa itu Utama Sia itu Apanya? yang aktif mengurusi akademi itu? Kami di pelatih itu Karena kami juga mau belajar, artinya akademi ini harus diurus rame-rame. Apa cukup orang sedikit aja, tetapi tahu tugas pokok dan fungsi misalnya. yang jelas gini Pak Dimas. Kita di Tamasya itu satu pelatih satu orang. Satu pelatih 10 siswa, maksimal 12. Oh, ada rasionya ya. Jadi kalau satu pelatih itu 10 bisa lah 12 orang. Menanggung jawab di 12. Iya. Jadi kami di situ ada pelatihnya ada 7. 7 orang. Jadi 2 melatih untuk 10-13 kami sudah buka 10-13. Udah buka, ada yang melatih di situ. Tapi yang 6-9 tahun ini setelah mereka ini pulang selesai ke tangan ini yang 10 yang 6-9 tahun dengan jumlah pelatih 7 orang tadi. 6, satu pelatih kiper. Dan kami juga memiliki 2 kitman. Ya kami walaupun akademinya begitu, kitman kami ada 2. Jadi kalau anak-anak ini nanti udah makin lama latihan, mau diarahkan kemana ini? Apakah kita bukakan jalan, kita carikan jalan melalui pengalaman, melalui relasi Coach Doni dan coach yang lain, melalui relasi Pak Bahu, kita carikan klub, atau sebatas udah kamu sudah selesai, ini misalnya sertifikat atau ijazah kamu, atau kita carikan klub atau kemana? Kalau target kita Target kita? si anak ini memiliki masa depan di sepak bola.
Oke. Tapi kan tidak seutuhnya anak-anak yang bermain sepak bola ini Mutlak harus. harus jadi pemain sepak bola. Sekarang kan di sini yang kita latih apa di sini? Kedisiplinan ya. Kita latih kedisiplinan. Disiplin di mana? Dimakannya mungkin untuk dirinya sendiri. Ya kalau nggak disiplin dengan dirinya sendiri, kalau dia dewasa ya jelas tetap nggak disiplin udah. Anak usia 6-9 tahun itu suka ngebully nggak? Suka. Mereka ngebully. Itu dipanggil. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Berarti kan untuk melatih dia. Berarti setelah dia dewasa nanti, ya memang ngebully itu memang nggak cocok. Ya tetap kita tanamkan edukasi di situ. Ya nggak mutlak mereka jadi pemain sepak bola. Bisa saja nanti setelah mereka dewasa tamat SMA, ada yang masuk polisi, Iya. ada yang kuliah, ada yang masuk TNI. Tapi kita sudah kasih satu bekal sama dia ya. Ya ini sepak bola gitu ya. Iya. Yang penting mereka dasarnya sudah kuat dulu. Dengan dirinya dia, disiplin gitu. Dengan mengatur menu makanan. Ya, ya. Itu dia dulu. Ya, karena penting kali ini untuk bisa kami, kalau tadi Pak Bahu tanyakan tantangan di pembinaan di daerah khususnya di Serdang Bedagai, penting kali untuk kami tahu bagaimana alur pembinaan itu yang sudah berjalan di Medan, katakanlah yang dilakukan oleh kawan-kawan Utamasia kan. Karena kalau kita tanpa alur yang jelas juga kayak udahlah misalnya kompetisinya sedikit, turnamennya tidak rutin dan tidak bergulir dengan reguler, kita latihan terus kita dididik terus kan anak-anak ini jenuh juga Jenuh. akhirnya kan. Nah, nggak tahu juga dia mau kemana mau ngapain. Iya. Jangankan cerita besok mau jadi pemain bola, hari ini aja nggak ada turnamen misalnya begitu kan. Nah makanya kami aku penting kali untuk bisa tahu bagaimana kawan-kawan Utamasia membina di Medan. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin nanti juga aku bisa sharing-sharing sama pelaku akademi-akademi yang lain ya mungkin ya. Bisa. Tapi yang terbaik nampaknya Utamasia ini. Ya belum tentu. Kami tidak mengatakan kami terbaik. Kami Ini cerita ngumbang aja ini dulu. Enggak, kami mencoba memberikan yang terbaik. Tapi ya kalau aku pribadi yang aku lihat walaupun baru sedikit kali ku korek, tapi nampaknya memang nggak main-main ini pembinaan yang dilakukan Utamasia. Ya yang jelas target kita awal itu ya Garuda Select dulu. Garuda Select ya. Ya. Setelah Garuda Select, ya mudah-mudahan ada yang nyangkut. Ya, ada yang nyangkut. Target kita di situ. Ya mudah-mudahan ada yang nyangkut. Ya, kalau memang si anak bertalenta dilatih dengan baik, nggak mungkin nggak masuk. Karena itu bisa jadi motivasi juga bagi anak-anak yang lain ya. Udah pasti itu otomatis Pasti, ya. Itu otomatis. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya juga itu akan jadi cerita terus kan. Udah otomatis. Yang angkatan sekian dulu dari Utamasia. Utamasia masuk Garuda Select. Iya. Nah, yang angkatan sekian dari SMA masuk ke Garuda Select walaupun Iya. seleksi awal aja. Iya. Itu udah jadi cerita terus tuh ya. Target kita di situ dulu. Karena katanya Garuda Select ini berapa tahun ya? 10 tahun. Ini masih tahun berapa? Tahun ketiga atau tahun kedua? Iya. Cuma masih ada lagi kan 5 tahun lagi ke depan. Itu Inggris itu kan di Inggris ya. Kayaknya Kemarin si Dennis Wise kalau nggak Iya. salah di Inggris. di Inggris ya. Bukan di Sergi ya. Rencana kita mau tarik juga Sergei Select namanya. Sergi Select. Iya, cuman ya itu kawan-kawan asosiasi lah yang menggodok mungkin kan. Bisa saja. Bisa memang. Kalau memang kita ada kemauan tadi, ya kan bentuk hatinya. Hatinya dulu. Karena konsep tim daerah yang membawa ISME kan itu pada umumnya dan memang namanya sepak bola profesional hari ini kan pada umumnya ya ISME nama tim daerah itu kan timnas. Ya. Ya kan kalau dia ISME daerah berikutnya mungkin adanya di PON. Oh, Ya kan antar provinsi di sana Ya. kan. Nah mungkin di Porwil juga ada ISME daerah. Cuman seringkali dalam Porwil misalnya tim antar kabupaten yang berlaga itu dari kabupaten itu sendiri juga sebenarnya tidak melakukan pembinaan secara sinergi sejak awal, hanya menjelang kompetisi barulah ini dipanggil pemain-pemain. Jadi akhirnya ya ISME dia bawa daerah oke. Cuman masih belum menyatu ini permainannya karena satu dari sana tiba-tiba disatukan secara mendadak langsung disuruh ikut kompetisi gitu. Tapi kalau PON enggak karena PON sudah ada pelatdanya. Tapi kalau masih seperti tadi, apalah kekurangannya dari yang tadi yang digabungkan sana langsung ketemu langsung main? Apalah kekurangannya di situ? Mereka tidak punya chemistry antar Betul. sesama. Iya. Jadi apapun strategi yang dikasih
oleh pelatih secara tim, barangkali tidak bisa sama menginterpretasikan strategi itu. Nah, jadi tetap masih bawa gaya main masing-masing dari pelatihnya masing-masing dari tempat dia Awal. latihan bola, katakanlah di SSBA, SSBB gitu. Nah, makanya tim selain Porwil, selain PON, nah mestinya memang lebih banyak lagi turnamen di daerah itu ya Pak Bahu ya. Seharusnya. Seharusnya ya. Cuman tadi lagi-lagi balik tanggung jawab siapa? Iya. Dan kalau sudah tahu kita siapa penanggung jawabnya, uangnya dari mana? Iya. Nah, karena bikin kompetisi kan pakai uang ya kan? Kayaknya. Apa? Gimana? Bikin kompetisi kan harus ada uangnya kan? Iya, iya, betul, betul. Beda seperti kami. Iya. Bukan pakai uang kami, pakai hati. Ya, hati. Iya. Pakai hati kami. Tapi kan wasit, bola, medis, lapangan, itu kan semua perlu operasional pasti nih, kos pasti ya. Udah jelas. Bagaimana kami cara menutupinya? Ya tadi ada timnya, tim untuk pencari dananya. Kita punya relasi masing-masing. Iya. Bahkan ada orang menyumbang 3 juta. Ini cuma 3 juta ya. Usahaku lagi hancur. Hancurnya kan 3 juta. Dan yang terpenting memang setelah kos ataupun uang operasional itu didapat, Iya. jangan dikorupsi ya kan. Oh, kita enggak. Nah, Kita terbuka. karena seringkali memang kadang-kadang sepak bola ini atau olahraga pada umumnya yang mau diurus bukan Atlet, atletnya, bukan pemainnya, pengurusnya. malah pengurusnya yang mau diurus. Itu kita nggak boleh sebut merek bahaya. Nggak itu. boleh. Cuman kan Bahaya. itu jadi apa? Kayak apalah, kayak semacam anggapan orang lah di luar. Kenapa sepak bola olahraga yang lain kadang-kadang sulit untuk maju berkembang? Karena kadang-kadang katanya pengurusnya tidak kompeten katanya. Kadang-kadang pengurusnya orientasinya hasil. Tapi pengaruh juga ya mungkin ya. Artinya gaya, style, sama ngerti atau enggaknya pengurus itu terhadap cabur itu pengaruh terhadap prestasi ya pasti ya. Pasti, Ya. udah pasti. Pasti. Kita ini punya uang nih, tapi kita nggak paham dengan situasi. Iya. Ya hancur. Jangan, ya. Kamu jangan masukin yang bukan ranah kamu, udah. Kalau ranah kamunya seniman ya udah seniman aja, nggak usah lari ke olahraga. Udah, gitu aja. Tapi kan banyak juga artis ngurus sepak bola berhasil Iya. bolanya. Gimana berhasilnya? Dari Liga 2 ke Liga 1 dia. Oh, siapa tuh ya kemarin ya? Ada kembaranku juga. Kemarin tuh ya? Iya. Oh, iya. Brewok dia. Sekarang kan bukan dia yang di dalamnya lagi, balik. Kan ada lagi orang di dalam untuk mengerjakan itu. Dia bukan penyumbang dana. Pas. Dia penyumbang dana. Dia, kami butuh ini bos, kami butuh ini bos. Kasih, udah. Kan ada hasilnya. Berarti memang kita yang mengurus olahraga juga harus yang paham lah paling nggak ya. Pinomat ya. Iya. Kalaupun dia bukan yang paham dengan olahraga tersebut, Dia pasti bawa orang lagi. harus dia hire atau dia orang di sekitarnya itu yang memang paham. Pak Dimas sudah beruntung sebenarnya. Pak Dimas sedang berdaging. Pak Dimas punya niat, tinggal rangkul uang. Wah, kita naik ke daerah kita wah. Iya, uang di sekolah Sergei kok. Mana pula? Hah? Lagi melalang buana ya. Iya. Yang jelas, wah, ya nggak apa-apa lah kita walaupun kita yang pendanaan dan segala macam. Wah, minta tolong kan wah penting angkat derajat nih wah. Muncul wah talenta SDM dan segala macam dari kampung kita nih. Tolonglah wah, masih kampung orang wah baguskan. Wah pelatih PCMS kok masih nggak melatih Sergei. Kalau aku karena masih di skala kecil, belum berani aku melibatkan uang. Dalam programku ya. Cuman mestinya udah ada yang melibatkan untuk bawa maju sepak bola Sergei. Wah itulah. Kami utama sini di kami siapa? Ansari Lubis di kami. Orang meragukan kemampuan Ansari Lubis. Sekarang Ansari Lubis di mana? Indonesian Select. Kan sudah di Jawa ya, Jakarta nih. Orang ragukan kemampuan gua. Nggak boleh. Wah begini, kosong orang gosok sok tahu. Sergei itu punya uang. Sekarang permasalahannya, Cuman ciptakan kapasitas UA Bang Ansari Lubis ini, kapasitasnya, pengalamannya udah terlalu besar atau dia Sergei belum sampai ke level itu mungkin sekarang untuk harus melibatkan
atau menyerap uang sepenuhnya 100%. Wah, ayo bangun sini. Di- Hanya uang masih dipakai pengalamannya di tempat. lain. Disitulah silatnya kita. Di situ silatnya kita. Wah itu cocok di pemain muda. Tapi kok jadi kita jadi gibahin Wak pula gitu. Nggak apa-apa. Disomasi pula kita. Biar Sergei itu maju. Iya ya. Wah itu cocok di pemain muda. Wah itu cocok di pemain muda. Cocok ya. Wak, izin Wak. Gibah Wak. Iya. Kami bukan bahas Wak, bukan gosip kan Wak, cuman sama Pak Bahu kan cerita-cerita sharing-sharing. Wah tangani usia 15 sampai setahun 16 main di Piala Surat itu 17. Ada nggak aslinya? Ada lah. Bilang kan. Itu Sergei itu luas kok. Asli nggak ada 20 orang atau 15 orang bisa pemain bola di situ. Luas tuh Sergei. Siapa bilang di Indonesia ini nggak ada pemain bagus? Ada. Kemarin muncul usia 17 tahun udah main timnas. Selama ini yang main itu aja. Butuh untuk prestasi. Yang main itu aja. Mana ada prestasinya lah. Coba sekarang nih. Yang usia 20, 21, 17 berganti-ganti semua. Ya, Sergei ini punya banyak bibit, Pak Bahu. Pasti ada. Pasti banyak dan misalnya untuk tingkat pelatih yang sekali Bang Ansari, Wak, Santo memang sekarang sama kita sama-sama. Wak dipakai pengalamannya di daerah manapun, ya kan. Pemain kita juga yang muda-muda kayak tadi yang masuk Garuda Select tadi dari Aldas Prima tapi pernah di Sergei Football Academy. Baru sekarang juga ada satu pemain juga, aku lupa pula namanya, tapi sekarang dia masuk di Persija Elite Pro, anak Perbongan. Nah, jadi banyak, tetapi memang karena mungkin wadah saluran belum ada yang maksimal bisa dimanfaatkan digunakan di daerah kita. Akhirnya mereka cari saluran dari luar. Tapi nggak salah juga dalam dunia sepak bola hari ini yang modern ini ya kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dia ingatlah tanah kelahirannya paling nggak ya. Ini sebenarnya gini, macam kayak daerah lain. Dia di suatu daerah itu ada yang bagus, dia rekrut, dia ambil itu, anak itu, dia ambil usia berapa 16 tahun dididik, pada saat usia 18 tahun dipromosikan contohnya ke tim Liga 1 pemain muda. Ya kalau dia bagus, punya hasil nggak mereka? Ya. Punya hasil, punya hasilnya. Macam kayak kita Perbangun begini punya yang ke elit Persija. Yang rugi siapa? Ya Perbangunnya. Rugi mereka kan tidak. Kurasa di sana belum tentu terkenal Perbangunnya. Iya. Belum tentu. Belum tentu, betul. Ya kayak pemain kita banyak lah. Misalnya yang lalu-lalu apakah yang sudah masuk Liga 2, Liga 1, apakah yang sebelumnya belum tentu identitas nama daerahnya juga bisa dibawanya. Apalagi dia masih pemain muda. Iya. Biasanya kalau yang terkenal tuh dia di senior. Iya. Banyak orang berprestasi di usia muda, di pada saat usia senior jatuh. Iya. Makanya tadi aku lebih proyeksinya bagaimana cerita 5-10 tahun ke depan. Apalagi kabupaten kita kan Serdang Bedagai itu masih baru, Pak Bahu. Iya, Pak. Nah, masih baru. Jadi bahkan daerah Sumatera Utara ini semua kalau mungkin merantau mau di bidang sepak bola, di bidang apapun, mau dari daerah manapun pasti bilang tetap dari Medan. Iya. Tetap dari Medan. Iya. Nah, nggak mungkin besok masih sedikit lah kemungkinan orang merantau atau sukses di luar. Dari mana? Dari Kecamatan Pegajahan. Di mana Kecamatan Pegajahan? Di Serdang Bedagai. Mungkin masih sedikit karena lebih mudah dikenal Medan. Medannya ya. Tapi suatu hari harapan kita nanti dengan pembinaan yang baik, Ya. itu nanti proudisme terhadap daerah itu khususnya tentang sepak bola itu bisa bawa nama daerah kita lebih terkenal lagi di luar. Tuh. Dari sisi yang baik, positif. Yang penting kita aja target Pak Dimas itu ya buka akademi, ya tentukan usia berapa. Jadi nggak usah sok-sokan fokus ke Liga 3, Liga 2 dulu gitu ya Kak? Bukan nggak bisa bilang sok-sokan, memang kalau memang sanggup lakukan. Oke, Ya, siap. kalau memang sanggup lakukan. Karena lebih berat ya? Intinya satu, kalian punya uang. Kalian punya. Ya jangan begini ikut Liga 3 persiapannya 2 bulan. Ya betul, boleh nggak ikut persiapan 2 bulan? Boleh pada saat main. Kalah berapa? 6-0.
Kalah berapa 5-0, kalah berapa 4-0, kalah berapa 5-0. Ya sama aja. Ya, permasalahan itu apa? Bukan pemain yang nggak bagus, persiapan yang nggak ada. Tapi kan kalau kita kenapa kalah 6-0? Nah, Ya kan bisa ngeles. apa ngelesnya? Dari pengalaman. Nah, bisa lagi. Pengalaman. Nggak bisa. Gak bisa ya. Nggak bisa. Main, kalah 0-1. Menang 1-0 ataupun menang 2-0. Ini enggak, kalahnya 6-0, 5-0. Kenapa, Bang? Karena persiapan nggak ada. Itu tadi masalahnya. Kenapa persiapan tidak ada? Maaf ya. Maaf. Ya mungkin terkendala dengan finansial tadi. Kalau memang mau ikut Liga 3, kapan Liga 3 diputar? Contoh bulan Agustus. Ya persiapan sih ada dari bulan Februari. Kan kita nggak rugi. Jangan 2 bulan ya, jangan sebulan ya, apalagi 2 minggu ya. Kalau 2 bulan 3 minggu ya bahaya lah. Ada kemarin kita ikut Liga Profesional persiapannya seminggu kok bubar terakhir. Bertanding 13 pemain. Jadi ya. Berarti cukup banyak lah PR-ku di apa ini ya, kalau cerita mau membangun atau membina, mengembangkan sepak bola usia muda di Ya seharusnya daerah, muncul lagi seperti Pak Dimas lagi orang di Sergi sana. Apa yang betul-betul mau bangun daerahnya ya. Kalau yang lebih hebat dari aku udah banyak, apa? Yang lebih duluan mulai, sudah pengalamannya sudah lebih tinggi, sudah banyak. Mungkin tinggal bagaimana kami ini Iya. bisa lebih sama-sama lagi sinergi. Artinya programnya kalau bisa sama-sama bagus lah semua. Jangan belang-belang juga. Bukan sama-sama bagus. Ya bangun komunikasi yang bagus. Bangun komunikasi yang bagus ya. Nah, komunikasi ini bang. Lu komunikasi kok gini ya? Ini nggak Ya, berapa? maksudnya kalau kan orang faktor. Oh, lu komunikasi bagus gini Iya. ya. Ya bangun komunikasi. Ah, Iya. iya. Begini juga. Iya. Komunikasi ini bagus. Oke. Karena udah banyak orang sepak bola di Sergi udah banyak, penggemar sepak bola banyak, yang peduli sepak bola banyak, asosiasi kita sudah ada, pemerintah peduli sudah sama Iya. olahraga, tinggal bagaimana komunikasi sama sinerginya. Karena dengan olahraga ataupun dengan sepak bola bisa mencapai suatu masa depan yang indah. Wow, berarti menurut Pak Bahu sepak bola ini sudah jadi profesi yang menjanjikan Ke depan. ke depan. Iya. Ke depannya. Kalau PSMS kita kayak mana Pak Bahu? Ini mungkin aku balik nanya sekarang. PSMS nih? Nah, PSMS kita sekarang nih prospeknya di mata masyarakat awam bagaimana ya? Kalau untuk bicara PSMS kita tunggu. Jangan bicara sebagai supporter ya. Enggak. Jangan Kita- sebagai mantan iya, pemain iya. ya, sebagai masyarakat. Kita bicarakan di konten berikutnya. Oh. Karena bahaya. Bahaya kita bahas PSMS. Oke. Cuman kita memang harapannya Liga 1 ya, Pak Bahu ya. Enggak, penting kita bahas di konten berikutnya. Iya. Iya kan. Aku berat bahas sampai sebar. Iya. Oke, gimana Pak Dimas? Oke, mantap Pak Bahu, makasih banyak udah datang. Ya, siap. Sehat-sehat selalu. Oke, siap. Sering-sering sharing kita Iya. ya. Thank you udah datang. Nanti kita bikin lagi kopi yang banyak Siap. di sini. Oke, selamat sore buat CS Pak Bahu. Kita ketemu di video-video berikutnya. Keras.